Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah ya kalau kalian masuk semua. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang adab Islam terhadap lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab Islam terhadap lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud yaitu adab terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi, hewan dan tumbuhan itu sama-sama makhluk ciptaan Allah yang harus kita perlakukan juga dengan baik. Karena kita juga membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk kelangsungan hidup kita, dan mereka juga membutuhkan kita untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu apa yang dinamakan adab? Ada yang tahu? Ya, sopan santun, tata krama, etika. Nah, adab itu ya etika kita terhadap sesuatu itu. Misal adab terhadap tumbuhan, ya etika kita, cara bergaul kita dengan tumbuhan itu harus dengan baik. Nah, sekarang kita mulai ya, adab terhadap hewan. Yang pertama, adab terhadap hewan itu bersikap santun kepada binatang. Nah, contohnya binatang itu apa aja? Ayam, bebek, burung. Nah, sopan santun, yang bersikap santun. Yang dimaksud bersikap santun itu bukan kalau kita ketemu kambing, kambing, assalamualaikum, salam ngajak salaman, itu enggak ya. Tapi kita harus bersikap baik, nggak boleh jahatin hewannya. Nah, yang kedua itu mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Nah, kalau kita berani memelihara burung atau ayam yang kita miliki, kita juga harus memberi makan supaya tetap hidup. Kalau kita mengasih makan, sama aja kita menyiksa ciptaan Allah. Nah, yang ketiga, merawat kesehatannya dari berbagai gangguan penyakit. Misalkan ayam atau bebeknya sakit, ya kita kasih vitamin, atau jika perlu kita bawa ke dokter. Terus yang keempat, memenuhi kebutuhan biologisnya. Jadi hewan itu sama seperti manusia, butuh untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi harus misalkan ada satu ayam betina, juga kita harus kasih ayam yang jantan supaya bisa berkembang biak. Nah, yang kelima, tidak menyiksanya ketika ingin memanfaatkan tenaga, daging, bulu, dan air susunya. Jadi kalau kita mau menyembelih ayam atau kambing, itu kan harus disembelih dengan cara yang baik. Tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam kuali ya, karena itu bisa menyiksa hewan tersebut. Nah, yang keenam, melestarikan hewan yang populasinya hampir punah. Jadi kita kan dilarang memburu hewan yang langka ya. Tapi kita juga nggak perlu sampai memeliharanya. Misalkan memelihara macan, badak, singa, itu kan nggak perlu ya. Yang penting kita itu nggak memburu hewan tersebut. Nah, dasar hukum dari adab terhadap hewan itu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 66. Selanjutnya, adab terhadap tumbuhan itu yang pertama, menjaga tanah di sekitar tumbuhan agar tidak mengalami erosi. Nah, fungsi dari tumbuhan itu supaya tanah-tanah di sekitar lingkungan kita itu tidak mengalami erosi.
Nah, yang kedua, menggemburkan tanah di sekitar tumbuhan agar mudah menyerap air. Jadi fungsi dari tumbuhan juga yang kedua, itu akar-akarnya bisa menyerap air supaya tidak terjadi tanah longsor. Nah, yang ketiga, memberi pupuk yang diperlukan. Nah, tumbuhan itu juga perlu dirawat dengan diberi pupuk supaya tumbuh dengan subur. Nah, yang keempat, menyirami dengan air yang tidak tercampuri bahan-bahan yang membahayakan tanaman. Jadi menyirami tanaman juga tidak sembarangan. Misalkan ada air bekas, oli ataupun apa, itu tidak boleh disiramkan kepada tumbuhan karena itu bisa membuat tumbuhan tersebut mati. Jadi airnya juga air yang biasa, jangan dicampur oleh bahan-bahan yang lain. Nah, yang kelima, merawatnya dari serangan hama yang merusak tanaman. Nah, kalau kita lihat di sawah-sawah itu padi, itu kan sering ada ya hama seperti tikus atau warang atau apa, itu yang bisa merusak tanaman. Jadi kita perlu merawatnya dari hama-hama tersebut, perlu menghindarkan tanaman yang sedang kita tanam dari hama-hama tersebut. Nah, dasar hukum adat terhadap tumbuhan yaitu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Adanya tumbuhan ini merupakan anugerah dari Allah supaya supaya manusia bisa melangsungkan kehidupannya di bumi. Jadi pesan ibu, kalian harus menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Jangan disakiti, jangan diperlakukan dengan tidak baik, karena tumbuhan dan hewan juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.